Pada anak yang berlebihan Mhm. makan gulanya terlalu banyak manis itu sel-sel itu nggak bisa bekerja dengan optimal. Jadi ada Oke. yang nyebutin istilahnya koma sesaat gitu. Halo Bunda, selamat datang kembali di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali nih saya Asasi dan tentunya ada Dokter Ria di sebelah saya bisa hadir kembali nih untuk membahas lagi tentang tumbuh kembang anak khususnya perihal gula nih. Nah sebelumnya kan udah bahas juga nih kita mengupas tuntas tentang gula, dampaknya pada anak, terus juga berkaitan dengan obesitas, apakah itu berkaitan dengan gula juga, berlebihan mengonsumsi gula. Nah untuk bunda-bunda boleh deh langsung cek dulu ya, harus banget wajib nonton segmen 1 yang bisa bunda klik di description box linknya. Nah sebelum kita lanjut lagi nih di segmen 2 kita akan membahas apa, mau saya jelasin dulu nih tentang Generos. Jadi perlu ayah bunda tahu Generos merupakan suplemen herbal yang terdiri dari 5 bahan alami. Ada apa aja sih? Jadi ada pegagan, mengkudu, madu hutan, temulawak, dan tentunya ada ikan sidat. Nah, Generos ini punya fungsi utama diantaranya dapat membantu menjaga daya tahan tubuh si kecil, mencerdaskan juga karena ada ikan sidatnya tadi, dan tentunya menambah daya nafsu makan anak. Untuk bunda-bunda mau tahu lebih lanjut tentang Generos, terus juga mau konsultasi, juga bisa langsung hubungi media sosial kita yang ada di bawah ini ya. Oke, Dokter Ria kita kembali lagi ya. Kita akan ngebahas lagi nih berkaitan masih dengan gula ataupun makanan manis. Tapi yang segmen kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana akhirnya makanan manis itu yang dikonsumsi anak ini bisa menyebabkan imun anak melemah. Nah mungkin kan aku nggak tahu nih apakah ada kaitannya, juga apakah mungkin ada faktor-faktor penyebab lainnya. Nah kalau menurut Dokter Ria sendiri nih, gimana kalau misalnya anak-anak ini yang memiliki sistem imun yang lebih lemah mungkin ya dibandingkan dengan anak lainnya dan lebih rentan juga akhirnya terserang penyakit, kira-kira itu ada kaitannya nggak dengan yang makanan manis tadi? Apakah dia mungkin berlebihan atau ya mungkin nggak boleh makanan manis gitu? Ya, jadi semuanya sebetulnya tuh nggak boleh ada yang berlebihan ya Mbak Oke, Sasi. betul. Mau asin juga ya jangan Mm-mm. asin-asin, mau manis juga jangan manis-manis, mau Betul. asam juga jangan asam-asam gitu. Ya sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik Baik, lah intinya betul. seperti itu. Yang pas-pas aja, yang standar-standar aja, yang sesuai-sesuai aja, cukup-cukup aja. Nah, kaitannya tadi makanan manis dengan imun. Jadi ada suatu penelitian terdahulu yang bilang bahwa pada anak yang mengkonsumsi gula terlalu berlebihan, maka sel imunitas utamanya adalah leukosit, sel darah putih yang tujuannya dia itu sebagai tentara untuk melawan virus atau bakteri. Nah, pada anak yang berlebihan makan gulanya terlalu banyak manis itu sel-sel itu nggak bisa bekerja dengan optimal. Jadi ada yang nyebutin istilahnya koma sesaat gitu. Jadi dia kurang bisa melawan jika ada bakteri atau virus yang masuk. Ada juga penelitian yang bilang katanya, oh cuman bakteri atau virus tertentu nih yang nggak bisa dilawan, sisanya bisa. Ya tapi apapun itu sudah ada yang menyebutkan, penelitian itu sudah menyebutkan bahwa memang sel-sel untuk melawan sel-sel tentara badan kita itu juga akan bisa melemah nih. Ibaratnya tenaganya melemah kalau terlalu banyak gula. Oleh karena itu, maka imunitasnya secara nggak langsung jadi turun gitu. Oke, jadi memang ternyata ada pengaruhnya juga ya Betul. Dok. Nah, kalau misalnya nih memang udah rentan ya, misalnya memang ada penyakit tertentu atau apa ya istilahnya, buat anak itu akhirnya lebih gampang terserang penyakit nih. Nah sebenarnya apakah nanti habis itu kita harus apa ya, nggak perlu minum mengonsumsi makanan gula gitu kan atau gimana nih? Gula tetap perlu Mbak Sasi, karena kita pada prinsipnya sih makan itu pada anak-anak dia kan tumbuh dan berkembang, itu khasnya anak-anak. Jadi dia harus makan yang 4 sehat 5 sempurna, menu ada kuat, yang mana ada karbohidratnya, ada protein hewani, protein nabati, lemak, juga vitamin dan mineral. Pastinya gula termasuk di dalamnya juga perlu diberikan. Bukan berarti, aduh mentang-mentang gula ya ini membahayakan, jadi sama sekali nggak dikasih gula apa jadinya hidup tanpa gula gitu. Jadi nggak
bukan berarti stop, tapi perlu diperhitungkan. Kenapa sih kok sekarang tuh gula jadi diangkat isunya? Betul. Karena ternyata memang di Indonesia ini baru-baru ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata angka anak yang overweight, obesitas, dan mengalami diabetes ini kok naik gitu. Dibanding tahun-tahun sebelumnya. Waduh. Makanya kita perlulah itu aware. Hati-hati nih ayah bunda kalau memberikan makan yang manis-manis, perlu dilihat, perlu tahu ada batasan gitu. Karena kalau berlebihan nanti jadinya berujung diabetes gitu sih sebenarnya. Oke, jadi memang ada peningkatan ya ternyata ya peningkatan di lapangan. ada, Jadi betul. ayah bunda harus lebih aware lagi ya dok ya, karena bagaimanapun mungkin ya kita gampang nih dapat makanan manis. Snack anak juga pasti ada makanan manis juga ya. Permen, permen, lollipop, coklat. Betul. Jadi harus lebih diperhatikan. Nah, kalau misalnya tadi kan itu dampak kalau anak berlebihan makanan manis. Toh kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ya kita tetap butuh asupan gula ya dok ya. Nah, tapi gimana dengan kondisi mungkin aku belum tahu nih, tapi apakah di luar sana itu adakah yang anak mengalami alergi dengan makanan manis? Tadi kan kita udah disebutkan ya di segmen selanjutnya. Nah, kira-kira gimana sih kok anak itu akhirnya alergi gitu dok terhadap makanan manis? Jadi kalau alergi terhadap makanan manis keseluruhan tuh sebetulnya langka sekali, Mbak Sasi, itu jarang banget terjadi sih. Cuman kalau misalnya alergi terhadap salah satu jenis makanan yang ya mungkin contohnya paling sering itu coklat, itu mungkin bisa. Tapi perlu dibedakan dengan istilah namanya intoleransi makanan gula. Nah, iya betul makanan itu manis, boleh dibahas. Intoleransi gula gitu ya. Alergi gula itu jadi reaksi badan tuh berlebihan pada saat menerima gula. Bisa gejalanya macam-macam, bisa heboh gitu, bisa kayak bengkak seluruh badan, kemudian bisa sesak nafas, terus bisa shock bahkan, jadi nadinya jadi lemah, nggak kerabat dan lain-lain. Jadi bisa heboh, bisa berat kondisi itu kalau alergi terhadap gula seluruhnya, alergi makanan. Tapi kalau intoleransi gula atau intoleransi laktosa lah katakanlah, itu dia tidak dapat mencerna gula itu dengan baik gitu. Jadi dia bisa makan gula tapi nggak bisa dicerna dengan baik. Itu namanya intoleransi. Dan ini memang lebih sering terjadi dibandingkan alergi makanan yang betul-betul alergi makanan gula keseluruhan gitu. Nah, kalau intoleransi contohnya laktosa itu salah satu jenis dari intoleransi gula ya. Intoleransi laktosa disebabkan oleh enzim laktase yang ada di saluran cerna itu tidak dapat bekerja dengan baik untuk memecahkan gula. Sehingga gula yang kita asup masuk ke usus besar itu nggak diserap dengan baik. Jadinya akibatnya anaknya jadi timbul gejala macam-macam karena gulanya kan masuk usus besar, harusnya kan udah dicerna, ibaratnya udah dipecah-pecah gitu sehingga bisa diserap dengan baik, tapi ini nggak bisa keserap. Akibatnya perutnya jadi kembung, sakit perut, melilit lah, kadang diare, kadang muntah. Itu sebagai bentuk dari intoleransi laktosa atau nanti intoleransi glukosa atau gula atau intoleransi makanan tuh kurang lebih mekanismenya seperti itulah. Gitu. Ya, jadi memang ada kaitannya ya misalnya intoleransi laktosa sama intoleransi gula itu ya. Jadi memang harus dibedakan nih ayah bunda mana yang memang benar-benar alergi dengan makanan manis dan mana yang memang intoleransi. Nah, lanjutnya nih dok, tadi kan kita udah bilang ya bahwa ya mungkin ada alergi anak yang makanan manis gitu kan. Tapi kira-kira tetap tadi kita berprinsip bahwa ya kita tetap ada harus kebutuhan gula nih. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua nih yang punya anak dengan alergi manis dan mungkin yang tadi intoleransi laktosa? Ya, yang pasti ayah bunda tidak boleh mendiagnosis sendiri. Kalau memang betul anaknya dicurigai terhadap alergi suatu makanan, maka sebaiknya konfirmasi betul apakah itu memang alergi terhadap makanan ataukah itu intoleransi terhadap makanan tersebut. Jadi itu perlu dibedakan. Dan jika memang terjadi misal alergi makanan begitu, itu manifestasi apa, maksudnya gejala yang timbul tuh apa gitu. Itu kadang-kadang kita salahnya begini, oh ini anakku tuh alergi terhadap misalnya coklat. Begitu kena coklat, dia tuh batuk-batuk, sesak nafas dan bengkak sampai sampai dehidrasi. Bisa juga seperti itu ya kalau emang betul-betul hebat gitu. Itu bisa, cuman perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang bukan hanya
coklatnya. Apakah jangan-jangan ada pemicu lainnya gitu. Jadi harus dipastikan betul ke dokter anak lah untuk mendiagnosis itu. Karena kadang-kadang pada beberapa anak itu, jika misalnya kita sudah mengoverdiagnosis, misalnya kita mengklaim anak kita tuh alergi, akhirnya kan nggak dikasih itu. Kasian juga, jadi pemilihan makanannya jadi terbatas. Itu, jadi kita nggak boleh over diagnose, ya nggak boleh juga under diagnose, menyepelekan, nggak boleh juga berlebihan. Jadi baik-baiknya tanyakan pada tenaga kesehatan yang memang berkompeten terhadap itu, mendiagnosis, pastikan dengan benar. Karena itu pengaruhnya besar kepada anak. Kalau kita over, kita ngejudge anak ini alergi, kita nggak kasih, itu dampaknya. Begitu kita nggak kasih, nggak ada variasi makanan, nantinya dia juga akan picky eater, seperti itu. Atau kalau kita mencuek-cuek aja, ternyata dia memang alergi, timbul juga nih kondisi yang bisa juga berbahaya. Ada kondisi berbahaya terhadap alergi makanan itu yang bisa terjadi, namanya shock anafilaksis. Jadi shock anafilaksis itu suatu kondisi di mana nadinya drop, tekanan darah drop, nafasnya sesak nafas, bahkan itu kejadian cepat sekali, bahkan bisa sampai meninggal. Gitu. Jadi harus waspada juga. Gitu. Kalau alergi itu bisa begitu, masalah bisa gawat. Bisa ternyata ya makanya kan kita bilang ya udahlah paling nanti juga bisa sembuh dengan sendirinya gitu ya. Ternyata agak berbahaya juga ya. Saya baru dengar tuh namanya shock seperti itu. Shock anafilaksis kita sebut itu suatu kondisi emergensi yang memang disebabkan karena reaksi berlebihan dari badan terhadap paparan sesuatu gitu. Ya entah makanan, entah paparan lainnya atau obat itu juga bisa seperti itu. Ya, nah itu ya Bunda ya. Jadi untuk Bunda-bunda coba sharing nih, apakah memang ada anaknya yang punya intoleransi laktosa tadi atau punya alergi makanan? Terus gimana sih kira-kira ayah Bunda nih akhirnya menanggulangi alergi ataupun intoleransi laktosa tadi? Coba yuk sharing di kolom komentar ya. Oke, tadi kan kita udah berhubungan dengan bagaimana alergi makanan. Tadi sebelumnya di segmen 1 kita juga udah banyak bahas tentang batasan gula gitu ya. Tapi tadi yang kita berkaitan manis dengan makanan. Nah ini anak-anak itu juga selain mungkin mengonsumsi manis kan pasti mengonsumsi susu ya. Termasuk susu formula ataupun susu cair. Nah gimana sih dok kalau menurut dokter Ria sendiri ini batasan mengonsumsi susu perharinya. Terutama ya tadi susu formula dan susu cair. Dan amankah jika anak itu mengonsumsi susu dengan kadar gula yang tinggi? Jadi pada dasarnya bayi setelah lahir sampai 6 bulan ASI eksklusif, bukan susu formula. Tapi jika pada kondisi tertentu tidak mungkin mendapatkan ASI, entah faktor ibunya mungkin lagi sakit dan sebagainya, ataupun mungkin faktor bayinya sehingga akhirnya terpilihlah susu formula atas indikasi medis, ya susu formula sebagai makanan utamanya untuk memenuhi kebutuhannya sampai 6 bulan itu. Nah setelah 6 bulan mulailah dengan MPASI. Pada saat MPASI 30%, sedangkan ASI atau sufornya sudah menurun jumlahnya, yaitu 70% dari kebutuhan harian, kalori hariannya sampai usianya sekitar 8 bulan, 9 bulan. Nah nanti 9 bulan sampai 12 bulan, itu ASI atau susu formula 50% dari kebutuhan kalorinya. Nah di atas 1 tahun, susunya menjadi sekitar 30% dari kebutuhan kalorinya seharian. Nah kalau di atas setahun, kira-kira itu sekitar 500 sampai ada penelitian yang nyebutin sekitar 700 mili dalam sehari untuk batasan susunya. Seperti itu. Tapi susunya yang dipilih pun juga susu yang sudah memang kadar gulanya itu biasanya gini. Susu itu yang itu kalau sudah lolos BPOM ya sebenarnya. Kalau BPOM tuh udah nyaring lah, udah kita nggak usah pusing ya. Kita nggak usah ngeliatin lagi karena dia pastinya udah di screening oleh BPOM. Oh kadar gulanya berapa, termasuk kadar mikronutrisi lainnya di dalam kaleng itu ada berapa, itu udah ada kodeknya. Maksudnya udah ada kayak aturannya sebetulnya yang memang secara standar itu lolos untuk anak usianya, berdasarkan usianya begitu. Jadi pokoknya asal BPOM sesuai usia dipilih,
jumlahnya sekitar maksimal 500 sampai 700 tuh maksimal banget 700. Itu untuk usia 1 tahun Untuk tadi 1 ya. tahun. Nah, di atas 2 tahun pasti udah berkurang lagi. Karena lebih mendominasi makannya ya, aja ya. Kan sudah iya. Jadi ya sekitar 400-an kurang lebih dalam seperti sehari. itu ya Bunda ya. Jadi memang sih masih ada beberapa pasti yang masih ketergantungan susu dong. Misalnya dibandingkan makannya ya. Nah, berhubungan sama susu, dulu itu kan sempat gempar ternyata tentang SKM nih, susu kental manis ya Dok ya. Susu kental manis itu kan saya sendiri juga masih oh ya karena emang itu identiknya susu mungkin boleh nih dikonsumsi untuk anak balita gitu kan. Nah ternyata banyak istilahnya penelitian, wah ternyata itu berbahaya juga nih dampaknya dan gimana. Kalau menurut dokter sendiri gimana sih, maksudnya pasti saya yakin di luar sana tuh pasti masih banyak ya Dok ya mengganti mungkin tidak pakai susu formula tapi pakai SKM. Nah kalau menurut dokter ya sendiri gimana? Ya, jadi sebenarnya susu kental manis ini nggak boleh banget sebagai pengganti susu formula, itu udah jelas banget. Ada suatu kasus beberapa waktu yang lalu di mana anaknya karena mungkin keterbatasan ekonomi, maka diberikan susu kental manis karena memang nggak mampu beli susu formula. Itu yang paling gampang didapat gitu. Namanya judulnya depannya susu juga soalnya ya. Dan mungkin orang tuanya juga nggak paham, akhirnya anaknya gemuk banget, obesitas banget di atas usia setahun itu berapa kilo ya. Pokoknya gede banget lah sampai nggak bisa gerak lah. Jadi perkembangannya pun jadi akan terhambat ya. Anak setahun harusnya udah bisa berdiri, dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa duduk doang. Dan sering berbaring, akhirnya mager ya. Ya karena terlalu berlebihan. Susu kental manis sendiri itu prosesnya pembuatannya dengan penguapan. Jadi dia itu lebih banyak gula dan sedikit mengandung protein. Nah, dari rekomendasi WHO sendiri, jumlah yang diperbolehkan untuk gula itu sekitar kurang dari 10% dari kebutuhan kalori. Sedangkan susu kental manis itu yang beredar itu saat ini kurang lebih rata-rata kebanyakan adalah gulanya itu lebih dari 50% kebutuhan kalori. Sehingga gulanya tinggi, nah sedangkan proteinnya rendah banget. Nah, anak kan tumbuh juga harus butuh protein ya, bukan gula doang. Jadi kalau dengan susu kental manis, dia kelebihan banget gulanya, proteinnya kurang. Jadinya akan bisa berisiko obesitas. Nah, begitu obesitas ya tentunya buntutnya akan banyak, tahu sendiri nih, rentetannya akan panjang nih. Entah ya diabetes lah, entah nanti jantung koroner, stroke lah, atau penyakit-penyakit lain di kemudian hari. Termasuk gangguan perkembangannya. Bayangin aja kalau obesitas sampai nggak bisa gerak gitu, nggak bisa rebahan, mungkin duduk aja. Nah, dia belajar juga nggak bisa, ke sekolah sudah nggak mampu, gimana kognitifnya. Gitu. Nah, kalau tadi kan SKM, tapi aku mau aware lagi sih, mungkin merembet dikit yang perihal susu cair, mungkin yang beredar di minimarket gitu kan. Nah, itu apakah lebih terlalu berlebihan juga misalnya gulanya, atau mungkin ya memang sudah standar? Kan ada yang mungkin susu cair yang khusus untuk anak, iya kan, pasti kan ada yang beredar juga. Nah kalau menurut dokter gimana? Pada dasarnya anak itu yang tadi sebelumnya sempat kita bahas bahwa ada batasan kebutuhan gulanya dalam 1 hari. Di atas usia 1-2 tahun kira-kira ya maksimal sekitar 6 sendok teh atau 25 gram garam ya. Itu berdasarkan AAP, American Academy of Pediatrics. Jadi itu bisa terbagi menjadi beberapa, ini tergantung. Misalnya udah dari makanannya misalnya sudah menggunakan gula sekian sendok teh, maka nanti sisanya gramnya itu bisa dibagi menjadi misalnya susunya seperti itu. Jadi perlu dihitung-hitung juga. Ada hitung-hitung lah kira-kira lah ya. Ya memang kadang-kadang pusing agak juga ribet ya sebenarnya tuh, kayak ribet nih hidup gitu ya. Hidup yang maksudnya mau makan aja kayaknya iya, harus hitung bener. dulu. Cuman ya memang sekarang ini kita memang harus jeli ya. Memang harus kalau bisa membaca, lebih bagus membaca labelnya. Nah sebetulnya kalau seperti produk susu susu yang cair kemasan yang untuk anak-anak itu ya pastinya kalau udah lolos BPOM ya pastinya
sudah oke lah ya. Tapi perlu diperhitungkan susu itu mengandung glukosanya berapa, itu juga tetap dilihat tuh, sukrasanya berapa, fruktosanya berapa, glukosanya berapa di dalam kemasannya itu. Sehingga nanti sisanya bisa dibagi menjadi untuk jatah makannya itu, makan manis-manisnya lainnya itu. Jadi hari ini udah sisa berapa gitu. Jadi pokoknya jangan istilahnya menggampangkan, tapi harus agak ribet dikit ya dok ya. Ya ribet dikit, cuma tinggal lihat doang. Masalah lihat aja nih kemasan. Mungkin apalagi anaknya udah mungkin belum makan makanan manis misalnya, boleh diperbolehkan ya, tambahin dikit gitu ya. Nah tadi kan kita berhubungan dengan susu ya dokter ya. Terus habis itu juga kan pasti kadang anak kalau misalnya memang tidak mencukupi dari gizi mikro maupun makronya itu kan pasti orang tua juga akan menambahkan suplemen nih. Nah suplemen itu kan rasanya kan banyak-banyak ya, macam-macam yang beredar juga kan di masyarakat. Nah gimana sih mungkin dokter nih bisa ngasih tips untuk bagaimana ayah bunda ini memilih suplemen yang kira-kira mengandung rasa pemanis untuk tentunya bisa aman dikonsumsi anak. Ya, suplemen tuh udah kayak kacang goreng ya. Ya. Jadi memang para ayah bunda itu pastinya kalau datang tuh hampir sebagian besar, mungkin sekitar 90% nanyain vitaminnya apa dok, suplemennya apa nih anak saya. Selalu seperti itu, udah banyak banget lah pasti nanyanya itu gitu. Pada dasarnya sebetulnya perlu diketahui ayah bunda bahwa anak itu nggak semua harus suplemen. Itu pertama. Jadi suplementasi yang direkomendasikan oleh IDAI memang pada 2 tahun pertama itu zat besi harus diperhitungkan. Vitamin D juga apalagi ya indoor. Sisanya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu apa? Ya memang kalau misalnya anak berisiko kekurangan vitamin tertentu atau mikronutrisi tertentu, boleh nih kita tambahin kayak gitu. Nah, cara pemilihannya terkait dengan pemanis-pemanis ini tentunya sebisa mungkin yang tanpa pemanis buatan. Jadi harus kalau bisa ya pemanis alami lah ya gitu. Mungkin bisa madu hutan itu boleh tuh karena kan alami. Seperti itu. Jadi dilihat lagi. Cara lainnya intinya ya kritis ya. Jadi setiap suplementasi yang kita akan beli itu lihat apakah kandungan di dalamnya, kemasan labelnya tuh dibaca. Kedua, adakah BPOM-nya. Berikutnya yang ketiga kemasannya ya, maksudnya bentuknya, apakah bentuk permen atau enggak. Nah, sebetulnya sih saya kurang terlalu suka kalau permen itu karena kadang-kadang perlu diperhitungkan begini. Kalau kita kasih suplementasi di atas usia 1 tahun nih, anak-anak kan udah bisa makanan keluarga, pastinya permen sudah mungkin sudah mulai bisa ya gitu. Nah kalau kita kasih suplementasi bentuknya permen, nanti anak ini akan menganggap si suplemen ini permen, makan permen gitu. Jadi bisa terus-terusan dikonsumsi gitu. Nah kalau dikonsumsi kayak kacang goreng nih, bayangin aja bisa-bisa dalam 1 hari 1 botol bisa habis tuh, dikira permen gitu. Itu perlu diwaspadai juga. Selain itu ayah bunda kalau untuk melihat glukosa itu tuh punya gula itu punya nama lainnya banyak. Glukosa, fruktosa, terus apalagi tuh sukrosa, terus maple. Sirup maple. Ya, itu. Jadi banyak istilah-istilahnya itu. Jadi kalau di label itu nggak kebaca gula, tapi lihat juga yang lain ya, istilah lainnya. Coba deh searching Google, nama lain gula, istilah gula. Nanti keluar semua biar bisa kita lebih aware, lebih jeli lagi untuk membaca labelnya. Ya, jadi emang harus lebih aware tadi ya bunda ya. Kalau misalnya ya suplemen itu jangan kayak dimakan konsumsi misalnya ini ya sehari-hari makanan pokok. Jadi emang harus diwaspadai oleh ayah bunda juga nih. Nah terakhir nih dok, dari segmen kita yang membahas gula, seputar gula pada anak ini, gimana sih dok mungkin tadi ada yang supaya kita nggak berlebihan, mungkin orang tua ini perlu tahu nih bagaimana tips untuk menerapkan diet gula pada anak gitu. Ya, jadi pada prinsipnya kita itu anak itu kan tumbuh dan berkembang, jadi kita harus memantau pertumbuhannya secara berkala dan juga perkembangan. Jadi jangan perkembangannya nggak dilihat. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu parameternya adalah berat badan,
panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Yang mana ayah bunda bisa gampang banget tinggal mengukur berat badan menggunakan timbangan digital kalau ada. Kemudian tinggi badan tinggal diukur menggunakan meteran, lingkar kepala juga tinggal diukur. Kemudian masukkanlah dalam aplikasi, bisa menggunakan aplikasi Primaku yang bisa di-download free. Masukin tanggalnya, masukin data yang sudah diukur, kemudian akan keluar kurvanya. Sehingga akan tahu status pertumbuhan si kecil tuh bagaimana, status gizinya. Gizinya kurang, buruk, cukup, overweight, atau obesitas. Nah, selebihnya juga jangan lupa lihat perkembangannya gimana. Di aplikasi itu jadi promosi nih, tapi memang ini yang paling gampang. Ya. Sekarang kan ayah bunda carinya gampang-gampang kan ya, Mbak. Jadi ya untuk itu Ida itu memberikan aplikasi yang gampang-gampang juga. Kita tinggal dibuka aja. Itu di situ juga udah ada misalnya tahap perkembangan untuk anak usia 0 sampai 3 bulan tuh udah harus bisa apa aja, kemudian stimulasinya apa aja itu udah ada. Jadi itu ranah perkembangan juga harus diperhatikan selain pertumbuhan. Nah, sekarang gimana untuk diet gula? Nah, intinya anak itu untuk tumbuh dan kembang optimal harus mendapatkan nutrisi, imunisasi, stimulasi, juga contoh perilaku yang baik dan benar. Karena anak itu peniru yang ulung. Jadi kalau misalnya pengen anak nggak makan berlebihan gula, ya kita jangan juga makan berlebihan gula. Nanti kitanya misalnya jajannya kue tar atau apa ya, cake gitu ya, brownies atau apa gitu, tapi anak kita nggak boleh, ya nggak adil kali. Ya sama lah dietnya, kalau anak disuruh diet ya kita pun juga, karena anak itu peniru ulung. Kalau ayah bundanya ngemil terus si brownies lah, si apa ya, itu yang manis-manis. Nah ya sudahlah, anak pun juga akan ikut. Pada prinsipnya sih seperti itu. Juga jangan menyediakan makanan manis-manis itu dalam jumlah banyak di kulkas. Yang ada dia nggak makan, tapi ngemilin itu bentuk-bentuk macam-macam. Karena kalau yang manis-manis itu lucu-lucu kan, jadi gampang dicomot-comot. Coklat bentuknya kayak gimana, kayak gimana. Ada yang bulat, ada yang gambar lucu, kartun ya pokoknya. Jadi ya jangan sediain kalau nggak mau berlebihan. Nanti kalau udah batuk lah karena kebanyakan, nanti ngomel lagi, kata iya ini kebanyakan nih dok, makanya kebanyakan coklat. Ya iya, dari mana dapatnya kalau nggak ayah bundanya yang nyediain gitu. Jadi lucu banget ya ayah bunda nih. Benar, karena anak itu memang peniru ulung ya. Kalau misalnya bukan dari ayah bundanya sendiri nih yang harus aware, yang harus ngerem juga. Terus pengennya dietnya anaknya aja dok. Dietnya anaknya aja. Kakak adil atuh. Kata dokternya nggak adil, padahal kita juga harus yaudah supaya anak pun juga tidak berlebihan, kita juga harus menerapkan supaya tidak berlebihan untuk mengonsumsi manis. Oke, itu dia banyak banget tadi pembincangan kita ya antara saya dengan Dokter Ria, dan semoga bunda pun ataupun ayah juga menyimak nih, dan harapannya tadi kita udah ngebahas bahwa ternyata ya berlebihan makanan manis itu juga berpengaruh loh ayah bunda terhadap imun anak, dan tentunya untuk memilih suplementasi dengan mengandung makanan manis ataupun pemanis buatan itu tidak diperbolehkan ya. Jadi harus benar lebih berhati-hati ya. Terima kasih ya Dokter Ria ya. Kita udah sharing banget. Aku tuh banyak banget sih pengetahuan tadi tentang alergi juga. Terus juga tentang makanan manis banyak banget. Nanti kita akan bahas lagi ya dok ya. Next banget untuk selanjutnya. Oke Bunda, terima kasih sudah nonton segmen kedua ataupun segmen 1 sampai akhir. Terima kasih juga sekali lagi kepada Dokter Ria. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ya selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lainnya agar mendapatkan edukasi, informasi, dan inspirasi tentunya untuk keluarga di seluruh Indonesia. Saya Asasi pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.